tuh menghindari SBM. Karena gue tuh lemah banget yang namanya fisika dan keuangan gue tuh bener-bener gak bisa. Sabtu juga masuk? Sampai kuliah malam, karena tahun gue itu yang mereka kaget kok bisa-bisanya gue diterima gitu. Hai, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas mengenai persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kita akan membahas mengenai salah satu politeknik kedinasan yang paling banyak diminati. Telah hadir bersama saya Panca Indah Lestari dari STAN ya Panca ya, jurusan D1 Pajak. Oke. Halo Panca, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik David. Oke, kemarin namanya D1 ya Cak, berarti sekarang udah lulus. Oke, sekarang aktivitasnya berarti ngapain Cak? Sekarang kerja. Kerjanya di mana tuh? Jadi kerjanya di salah satu kantor pajak di daerah Jakarta Pusat. Jakarta Pusat, emang awal ditempatinnya di sana ya Cak? Dari awal di sana. Cak, menarik banget nih, karena STAN kan banyak minatnya ya, bisa dibilang kedinasan yang paling diminatin. Tapi Panca dulu pas lagi masuk SMA, apakah sudah terpikir itu sejak awal atau ada sesuatu yang merubah Panca gitu? Kalau dibilang kepikiran sejak awal sih enggak ya, karena itu baru kepikiran kelas 12. Kelas 12, karena disuruh orang tua. Orang tua. Orang tua bilangnya apa tuh? Apakah harus STAN atau yang penting kedinasan? STAN. STAN langsung ya? Langsung STAN. Oke. Jadi STAN. Terus kalau untuk pemilihan yang pajaknya sendiri, Cak, itu emang lo sendiri yang minat atau gimana tuh? Jadi kan dulu pertama kali daftar ke mana? Ke STAN itu dulu pas zaman gue ya. Gimana itu tuh? 2018 itu dia tuh semua jurusan bisa masuk, tapi kita tuh tergantung prioritas. Pertama kali tuh gue milihnya pilihan pertama tuh D3 pajak. D3-nya tapi D3 ya. pajak. Kedua D1 pajak, ketiga gue lupa deh, di situ D3 akuntansi kalau nggak salah. Jadi itu milih semuanya gitu ya, Cak? Milih semuanya tapi sesuai prioritas. Mau yang mana dulu gitu. Itu dulu ya, tahun gue tuh beda. Habis itu terserah cuma 3 pilihan kalau nggak salah. Atau berapa gue lupa. Oke, Cak. Jadi dulu kayak gitu. Terus kalau dari lo sendiri, Cak, persiapan masuknya nih, itu gimana sih dulu tuh? Kalau gue tuh masuk yang nyiapin. Berarti dari kapan nyiapinnya tuh? Itu nyiapin dari kelas 12 semester Desember semester pertama, semester 1. Tapi pas liburan tuh udah mulai lihat-lihat. Terus gue tuh sering ikut TO waktu itu. Dibanding teman kita yang lain tuh, maksudnya gue tuh dulu paling sering TO. Gitu. Jadi kayak emang udah prepare. Beli buku-bukunya juga berarti ya? Cuman modal buku doang sih, nggak ikut les-les apa-apa lagi. Tapi sebenarnya kalau untuk persiapan masuk itu susah nggak sih pelajarannya? Sebenarnya tuh dulu jadi ceritanya gue tuh menghindari SBM. Karena gue tuh lemah banget yang namanya fisika dan keuangan gue tuh bener-bener gak bisa. Makanya gue pilih waktu itu STAN tuh salah satu yang paling, maksudnya masih bisa gue hadepin gitu loh, daripada gue harus berhadapan dengan MTK dasar dan kawan-kawan udah nyerah duluan. Jadi emang prioritasnya itu dan kayak lo lihat kemampuan lo gitu ya sih, Cak ya? Jadi kayak situ. Gue pengen tanya, Cak, kebetulan tahun ini nggak dibuka ya di 2020. Tapi pas dulu itu seleksinya tuh apa aja sih, Cak? Tahapan-tahapannya? Jadi gini, setiap tahun tuh berubah. Jadi pas gue itu ada 3 tahap. Pertama kan tes TPA TBI, tes bahasa Inggris sama potensi akademik. Lulus 1, lanjut kedua tuh waktu itu fisik. Terus yang ketiga tes CPNS, SKD, TKD namanya. Nah, pas tahun berikutnya nih yang 2018 dia cuman tes TPA TBI. Fisiknya hilang berarti? Fisiknya hilang. Jadi TPA TBI sama TKD itu jadi satu sekali tes doang gitu. Fisiknya hilang. Terus kalau dari dulu tuh ada standar nilainya gitu nggak sih, atau gimana tuh? Jadi pas tahun gue tuh nggak tahu sama sekali sih, Fit. Maksudnya lolos apa enggak tuh dulu ya katanya sih bener TPA segini, bener TBI segini. Cuman nggak ada yang tahu emang. Bener-bener nggak ada yang tahu. Cuman setelah tahun gue itu akhirnya transparansi, ketahuan. Lu dapet nilai TPA berapa ketahuan. Soalnya gue tuh pernah lihat di soal ini tesnya STAN itu dia bilang harus ada 1/3 bener katanya. Tapi nggak tahu. Nggak tahu sih pasti. Tapi jadi waktu dulu itu lo nggak tahu tuh hasil tesnya itu nggak nggak tahu ya. Jadi pas di akhirnya itu pengumuman tuh berupa apa, Cak? Pengumuman ya langsung D1 gitu? Dia nggak, gue kan D1 BC diterimanya. D1 Bea Cukai, terus pas mendaftarkan ulang ternyata gue minus lebih dari 3. Jadi akhirnya waktu itu ditawarin pindah. Bisa gitu ya, Cak? Karena waktu itu nggak tahu sih lagi pas itu. Gue nggak paham, mungkin ada karena minus juga, mungkin ada salah atau gimana. Saya dipindah deh gue ke D1 Pajak. Tapi untung dipindahnya keterima ya, bukan Oke. Cak, terus gue pengen tanya nih,
kalau dari lo sendiri ya pendapatnya gimana? Kan banyak yang bilang masukan susah ya, Cak. Karena meskipun kuotanya banyak, minatnya juga lebih banyak, jauh lebih banyak dibanding yang lain. Kalau dari lo sendiri gimana, Cak? Susah nggak sih? Sebenarnya tuh gue bingung ya Fit kalau ditanya susah nggak ya, karena gue juga ngerasa itu susah, saingannya banyak, tapi gue juga bingung bisa keterima karena mungkin dua orang tua kali ya. Banyak yang teman-teman, gak cuma gue yang ngerasa ya, karena teman-teman yang lain pun kayak persiapannya banyak yang lebih minim daripada gue, terus mereka kaget kok bisa-bisa gue diterima gitu. Ya emang doa orang tua sih biasanya, maksudnya secara nggak langsung, karena kita benar-benar kebanyakan gak siap gitu, kayak iseng-iseng gitu. Tapi kalau gue relate tadi lo kayak persiapan juga ya, Cak? Ya kalau usaha dan doa ya berarti ya kuncinya ya. Oke, itu tentang persiapan lo masuk, Cak. Sekarang gue pengen tahu deh, kalau kan lo 1 tahun nih, Cak ya? Itu 1 tahun berasa kayak apa sih kuliah tuh? Gue nggak kebayang soalnya. Kalau diledekin kayak diklat katanya. Kayak diklat, oke, kayak pelatihan kayak gitu ya? Pelatihan doang. Iya bener-bener, lu tuh ya Sabtu sampai Minggu, Sabtu sampai Minggu, Senin sampai Sabtu full. Sabtu juga masuk? Sampai kuliah malam, karena tahun gue itu yang diterima itu 2.500 di satu pajak. Itu kelasnya minim banget kan, gak muat di stand, jadi ya udah deh sampai malam. Pernah sampai jam setengah 10, jam 10 malam. Gue pernah full dari jam setengah 7 pagi, setengah 8 apa jam apa, pokoknya dari pagi sampai jam 10 malam. Wow, itu ngapain, Cak? Belajar aja udah? Itu full, jadi cuman jeda setengah jam buat istirahat gitu, 3 SKS, pokoknya gabung-gabung gitu. Ini kayak gini karena emang lo, karena dia satu, atau karena pajak, atau semuanya kayak gitu, Cak? Karena kalau yang D3 lebih nyantai sih, karena mereka kan SKS-nya kan kalau gue di Padat ya, waktu itu 24 satu semester. 1 semester 24? Wow, itu padat banget. Kan? Padat banget. Kalau yang D3 mereka tuh cuman 18 atau berapa gitu. Jadi benar-benar dipadetin. Ngerti. Gitu. Jadi benar nggak ada kelas lagi. Oke, itu kalau dari suasana perkuliahan kali ya. Kalau dari teman-temannya, Cak, gimana pas lagi masuk nih keterima itu heterogen banget nggak sih anak-anaknya dari? Itu parah sih. Gue maksudnya kan Jakarta gitu ya, kebanyakan dari daerah ya. Gue kaget aja mereka ngomong nggak nyambung gitu. Awalnya nggak nyambung. Ini artinya apa ya gitu, tapi lama-lama nyambung sih, soalnya lama-lama nyatu juga ke mereka gitu. Cuman awal doang culture shock mungkin ya, karena biasanya teman-teman di Jakarta kan beda ya. Padahal di sini juga Jakarta ya, saya. Sama, cuman karena teman-temannya beda. Karena teman-temannya beda ya. Oke. Terus kalau dari pelajaran sendiri, Cak, yang lo rasain kan D1 pajak nih. Sebenarnya gue juga belum terlalu banyak ya tahu. Pajaknya lo belajar apa sih, Cak, di sana? Dasar-dasar pajak sih ya kalau dibilang. Terus sama kayak pelajaran-pelajaran yang nantinya menyangkut ke kerjaan, tentang jadi waktu itu tuh ada namanya di semester 2 tuh ada mata kuliah organisasi dan tata kerja namanya. Jadi lu tuh belajar susunan organisasi di Kementerian Keuangan gitu. Udah dipelajari. Terus kita tuh ada belajar namanya kayak anti korupsi gitu-gitu. Jadi nggak cuma tentang perpajakan doang, emang dimasukin juga tentang Kementerian Keuangan gitu. Jadi udah belajar sedikit-sedikit tentang Kementerian Keuangannya sih, Cak. Oke, pelajaran susah nggak, Cak? Kalau gue kan yang IPA nih ya, pertama kali masuk dan nggak pernah dapat peminatan IPS gitu ya dulu di SMA, kaget sih, jujur kaget banget. Dulu pertama kali kuis itu gue nangis. Apa tuh, Cak? Akuntansi gitu ya? Akuntansi padahal kata ya yang IPS? udah bisa mah itu gampang, cuma gue nggak bisa. Oke, ngerti. Tapi dulu tuh kebanyakan yang terima itu IPA atau IPS sih, Cak? Pas lagi IPA? Tetap IPA ya berarti ya? Oke. Ada juga sih, justru malah yang IPS itu pas kali masuk STAN jago banget sih. Karena emang pelajaran yang di SMA mungkin cuma diperdalam aja kali ya. Sedangkan dari IPA kayak nggak punya basicnya gitu ya, Cak? Oke. Terus kalau dari pas lagi ujiannya gini, Cak, gue denger emang STAN itu emang anti banget nyontek gitu ya, Cak? Terus itu bener ya, Cak? Sampai katanya ada yang di drop out segala macam gitu? DO beneran ada sih. Beneran ya? Beneran ada. D1 pun ada yang di DO. Jadi lulusannya nggak mungkin 100% di awal? Bisa aja sih, bisa aja mungkin, cuman pas angkatan gue nggak tahu ya, mungkin pas angkatan gue kayaknya tetap ada yang di DO deh. Gitu. Itu berarti belajarnya itu apa sampai susah banget sih atau gimana tuh pas lagi ujian? Tergantung orang ya sih, maksudnya kayak kan beda-beda ya orang. Mungkin gue nganggapnya itu gampang, mungkin yang lain susah, mungkin gue nganggap itu susah, jadi kayak nggak bisa diukur juga gitu loh. Karena kalau dibilang susah juga ya susah sih emang, cuma dibilang gampang juga nggak gampang. Tapi lu sampai begadang-begadang gitu nggak sih, Cak? Begadang ya? Oke, berarti cukup lah ya usaha ekstranya. Oke, Cak, terus kalau berarti lu sana ngekos apa pulang pergi, Cak? Ngekos ya? Kalau boleh tahu itu biaya kosnya itu kisaran berapa sih di daerah-daerah sana? Kan perlu tahu juga nih adik-adik di rumah. Jadi tuh ada beberapa namanya daerah, jadi di sana itu ada beberapa daerah. Jadi di depan stan namanya Pisok, di belakang stan ada namanya Kalimongso, di samping stan ada namanya PJMI, terus ada lagi yang di depan sana namanya itu Pondok Jaya. Itu range-nya beda-beda. Kalau yang paling mahal emang di daerah depan. Itu kisaran berapa tuh, Cak, yang lo tahu? 2 jutaan. 2 jutaan. Kalau yang murahnya?
uh, teman gue di daerah belakang tuh 1,5, ada yang 1 juta juga. Jadi sekitar itu sih. Sekitar itu ya 1 sampai 2-an lah gitu ya. Oke. Jadi tapi itu full itu biaya sendiri ya saya? Maksudnya nggak ditanggung sama stan gitu kan? Dan stan ada uang bulanan gitu nggak sih, Cak? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Terus gue pengen, tadi kan lo nyinggung ini masalah D1, D3 ya, Cak? Karena kan pilihan awalnya D3 nih. Gue pengen tahu dong, Cak, kalau D1 sama D3 nih, dari segi kurikulum kan tadi lo jabarin. Tapi ketika nanti penempatannya nih, ada nggak sih perbedaannya ketika sudah lulusnya? Kalau gue ya waktu itu D1 sih, waktu itu angkatan gue tuh ada yang ditempatin di Kementerian BUMN. Jadi setelah kita lulus itu ada kita bisa milih gitu loh. Waktu itu ada Kementerian BUMN sama Kementerian Keuangan gitu-gitu. Pokoknya angkatan gue waktu itu kebagi jadi, gue lupa ketiga kayaknya. Pokoknya DJP, Direktorat Jenderal Pajak, ada juga yang masuk Kementerian BUMN, sama satu lagi lupa masuk mana gitu. Jadi yang D1 tuh pas tahun gue bisa mencar gitu. Kalau dari D3-nya, Cak, yang lo udah tahu gitu gimana, Cak? D3 kan angkatan gue belum lulus nih ya, kayak 2017 tahun ini baru lulus. Cuman yang udah D3 tuh, kalau D3 pajak, ini gue pajak ya, kebanyakan DJP sih, ke Direktorat Jenderal Pajak, kebanyakan. Cuman gue nggak tahu ya kalau misalnya ada yang, karena kan gue D1. Terus kalau dari segi kalau nanti katanya nih kan, gue dengar-dengarnya sih kayak jabatan atau posisinya, Cak, setelah lulus nanti tuh gimana, Cak? Jadi kalau D1 itu golongannya 2A, D3 itu 2C. Jadi ntar gimana ya, kalau udah penempatan masalah kerjaan sih, kalau di kantor gue semua gabung-gabung aja. Maksudnya nggak ngebedain D1, dia ngebedain D3, cuman beda lulusannya tuh beda di golongan 2A 2C, nanti ujung-ujungnya beda di tukin. Tunjangan itu kinerja itu ya. Oke. Terus ya kalau dari ini sendiri ketika udah kerja nih sekarang nih ya, apa sih yang lo lakuin di sana? Ini perlu banget tahu nih. Apa ya? Kerja ya, gue bagian administratif pelayanan, yang kayak melayani wajib pajak. Jadi sih kebanyakan permohonan wajib pajak ngajuin permohonan apa, nanti kita proses gitu. Dari yang nerima di front office, di TPT namanya, terus nanti sampai nyetak di akhir, itu bagian kita gitu. Oh, tadi gue kelewatan satu, Cak. Kalau dari segi perkuliahannya sendiri, itu dosen-dosennya itu sebenarnya siapa sih yang ngajar sih, Cak? Apa emang orang Kementerian Keuangannya kah, atau gimana tuh? Itu ngacak sih. Pernah dapat nggak dari luar Kementerian Keuangan, ada juga pernah juga dapat dari yang dia dosen biasa di luar. Jadi kalau masalah dosen itu benar-benar ngacak sih, nggak cuma harus dari Kementerian Keuangan gitu. Waktu itu pernah dapat dia bukan pengajar, bukan dosen, malah kayak ya udah kebetulan waktu itu dosen agama sih. Bahasa Inggris juga dia bukan di Kementerian Keuangan, dosen universitas lain. Jadi kayak dosen-dosen tamu gitu ya, Cak? Dosen tamu. Terus tadi soal penempatan tadi lo jadi pelayan masyarakatnya gitu, Cak? Bagian pelayan administratif. Berarti pelajaran yang lo pelajarin selama di sana itu kepake banyak nggak sih, Cak, sebenarnya? Kepake sih, menurut gue kepake ya, cuman nggak terlalu banget karena ujung-ujungnya kalau udah kerja itu peraturan tuh bakal update terus kan. Sementara yang gue pelajari dulu bisa jadi berubah. Jadi ya emang benar-benar harus ngeliat peraturan terbaru gitu. Terus, Cak, berarti kalau kayak gitu, yang menurut lo yang udah dipelajarin mata kuliah yang masih kepake sampai sekarang itu apa ya, Cak? KUP. Apa tuh? Ketentuan Umum Perpajakan. Itu dasarnya banget sih. Jadi kayak ngelihat, pokoknya kadang tuh kalau misalnya kepala seksi gue atasan gue lagi nanya, gue jadi ingat-ingat, oh ya dulu itu gue pernah belajar kayak gini nih gitu. Cuman menurut gue lebih ke yang up to date, lebih nyari tahu perkembangan undang-undang peraturan terbaru sih. Karena apalagi zaman-zaman Covid gini nih, banyak banget peraturan muncul, dan itu beda banget sama yang sebelum-sebelumnya yang gue pelajari pas kuliah gitu. Jadi kayak di kuliah tuh nggak pernah belajar ya, karena kan kondisinya dulu normal-normal gitu ya, Cak? Jadi dasarnya doang paling. Cuman kalau peraturan yang buat berjalan, kebanyakan peraturan terbaru yang baru-baru ini keluar gitu. Kalau dari kerjanya sendiri, dari sisi kerjaannya sendiri, menurut lo lebih berat di kuliah atau udah kerja sekarang gini, Cak? Kalau gimana ya, kalau kerja sama aja sih sama ya. Cuman kalau di kerja tuh kan udah di sistem ya, kita lebih mantau gitu. Cuman kita fungsinya tinggal mantau gitu. Kalau kuliah dulu kan ya udah lu belajar, beda sih Fit kalau di itu. Cuman sama-sama beratnya sama.
Berarti ketika udah 1 tahun berlalu, sekarang udah udah PNS ya, Ca? Iya, CPNS dulu setahun, kan gue udah masuk tahun kedua, udah PNS. Oke, jadi itu otomatis emang sistemnya gitu ya, setahun baru udah pasti PNS? PNS. Oke, bagus banget berarti ya. Emang prospek kerjanya oke ya, Ca ya? Sih. Bisa dibilang gitu ya? Oke, tapi menurut lo sendiri sebenarnya yang paling jadi motivasi lo untuk kayak apa sampai terjun sekarang itu dulu pas lagi kuliah sampai bisa survive banget tuh gimana sih, Ca? Karena gue mikirnya udah mau lulus gitu. Setahun kan, gue mau lulus pokoknya gitu. Pokoknya gue mau lulus, mau banggain orang tua gue waktu itu. Dan harus, gimana ya, gue pengen yang terbaik gitu loh intinya. Udah gitu sih motivasi. Jadi lakuin yang terbaik lah ya. Buat orang tua gue. Jadi bagus banget Panca udah sampai di posisinya udah PNS ya di umur 20-an ya gitu ya. Iya, 20 tahun. Oke, Ca, gue mau tanya nih sebelum ke quick question, rencana lo ke depan itu bakal ngapain aja? Nah, gue doain, makanya gue minta doa aja nih semoga nanti bisa lanjut D3 khusus. Kan gue masih D1, makanya mohon minta doa siapapun yang nonton gitu, pokoknya biar bisa tahun depan lanjut D3 khusus. Terus udah sih paling fokus kerja, karena emang saatnya udah fokus kerja aja menurut gue gitu, berikan yang terbaik biar nanti bisa. Gue sebenarnya punya beberapa target, cuman kan ya pokoknya ada lah buat nanti ke depannya gimana, cuman yang untuk terdekat buat D3 khusus sih. Kalau buat tahu itu D3 khusus apa sih sebenarnya? Jadi setelah D1, kita udah kerja 2 tahun, kita bisa ikut tes namanya D3 khusus buat lanjut D3, tapi di STAN. Tapi harus tes? Tes. Tesnya itu sama kayak pas D1, cuman dia ada psikotes, tambahannya itu. Oke, Panca, sebelum kita nutup sesi ngobrol kita kali ini, gue pengen ada quick question nih ya. Oke, jawab dengan singkat dan tepat. Oke, pilih ilmu apa pilih nilai? Ilmu. Karena kenapa ya? Lebih, cuman kalau gue munafik nilai juga sih. Cuman gue sudah merasakan antara ilmu dan nilai. Pokoknya sudah pernah merasakan ya, Fit, intinya. Gue punya quotes gini deh, Fit. Apa tuh? Kalau lu kerja, misalnya nih, lu kerja harusnya dapat gaji misalnya setara 10 juta, tapi itu cuma dapat 8 juta. Berarti 2 juta lagi kan itu nanti rezekinya di yang lainnya. Jadi gue lebih milih ya udahlah, yang penting gue kerja lebih kan berarti ilmu lebih kan. Ya udah berarti ikhlas aja gitu. Gue anggapnya gitu sih kalau pas kerja. Kemudian akademis atau organisasi? Akademis. Pilih ditempatin di luar kota atau dalam kota? Dalam kota. Dalam kota, nggak mau jauh dari orang tua. Kalau dalam dulu ngerjain tugas deadliner atau nyicil, Ca? Deadliner. Terus pas lagi belajar dulu pengen belajar tuh karena dapat nilai bagus atau takut ke dua-duanya, Fit. Nah, dua-duanya. Ca, pertanyaan gue boleh tau nggak IPK lu berapa, Ca, setelah lulus itu? Sensitif sekali ya. Iya, tapi harus dijawab, Ca, kalau di sini, Ca. IPK. Jadi IPK setelah lulus itu waktu itu 3,85. 3,85. Bagus banget ya, Panca ya. Itu Panca. Terakhir, Panca meminta saran-saran dan pesan-pesan untuk sobat AK di rumah. Ya, silakan. Sobat AK, gimana ya? Kalau buat yang semuanya mau masuk STAN, semoga tahun depan sama-sama buka, karena gue juga mau tes tahun depan, doain semoga ada tesnya juga. Jadi kita sama-sama bisa tes. Pas dulu D1 sih gue sama sekali nggak les, cuma bener-bener modal banyak-banyak latihan soal dan banyak nanya-nanya ke yang lain juga. Gimana sih cara ini latihan soal sama doa aja, lupa doa dari orang tua. Udah sih, kayaknya sih 2 itu aja. Cuman doain gue juga pokoknya tahun depan. Iya, amin ya, Jadi tipsnya Panca simple tapi emang sangat bermakna ya kan. Panca, terima kasih banyak atas waktunya. Sukses terus ke depannya, Ca. Kapan-kapan kalau diundang lagi datang lagi sini ya. Iya, dilihat. Terima kasih banyak, Panca ya. Untuk sobat AK di rumah, terima kasih banyak telah nyaksiin videonya dari awal sampai akhir. Apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komen nih. Sekian untuk hari ini, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hai Sobat AK, terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa klik like ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Oh iya, dan jangan lupa follow Instagram kita juga ya. Terima kasih.